saya berharap eh, ini tidak terjadi. Ya pasti semua orang pinginnya mereka nggak bercerai. Sama saya juga berharap mereka nggak bercerai. Tapi kalaupun Paula datang ke kantor kami itu untuk berkonsultasi pada bulan April ya. April yang pasti saya kaget sih ya karena saya pikir mereka baik-baik saja, harmonis ya kan. Lalu kemudian Paula menyampaikan, "Tante, saya mau konsultasi tentang perceraian." Kenapa? Karena saya sudah ditalak oleh Pak Im. Jadi saya nggak tahu persis ya kapan ditalaknya, tapi yang pasti Paula menyampaikan sudah ditalak oleh Pak Im. Lalu Pak Im ingin menceraikan Paula gitu. Jadi eh, tapi saya kan tetap ya sebagai orang yang kenal keduanya, saya berharap eh, ini tidak terjadi. Ya pasti semua orang pinginnya mereka nggak bercerai. Sama saya juga berharap mereka nggak bercerai. Tapi kalaupun ya harus bercerai mau bilang apa gitu. Alasannya kenapa atau yang dikeluhkan apa sih Bu? Saya tidak mungkin sampaikan di sini ya. Apa yang menjadi alasan mereka kemudian, alasan Baim kemudian menalak Paula, alasan kemudian mereka makin kesini makin sulit untuk berdamai ya. Saya tidak bisa sampaikan itu karena itu menurut saya sangat pribadi ya. Dan saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu, dan secara kemanusiaan juga saya tidak mau menyampaikan itu gitu. Benar nggak sih Bu kabarnya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula? Sejauh ini enggak ya gitu. Jadi yang saya tahu informasi itu tidak gitu. Bu, besok adalah sidang pertama Yes, sidang mediasi. itu diwajibkan datang atau bagaimana? Wajib datang. Kedua belah pihak ya Bu? Yes. Kabarnya Ibu sudah Paula sudah mencabut atau bagaimana? Paula sudah mencabut gugatan per 17 Oktober ya. Dan sudah menunjuk Paula sudah mencabut kuasa kami per 17 Oktober ya, dan saya menghargai keputusan Paula. Tentu setiap klien itu punya hak untuk menentukan akan didampingi oleh advokat siapapun ya. Tapi apapun itu saya berdoa Paula ya, semoga proses perceraianmu baik, berjalan dengan lancar ya, dan advokatnya bisa mendampingi Paula mencari titik temu yang terbaik lah dengan Baim gitu. Alasannya mungkin mencabut apa Bu? Katanya sih pertimbangan keluarga gitu. Saya nggak tahu persis. Bu, sejauh ini sudah berapa lama berarti kan April dan terus baru dicabut, sudah berapa lama berdiskusi tentang perceraian dan sudah 6 bulan. Jadi kita sudah 6 bulan tuh maraton ya membahas mengenai perceraian ini ya. Dari mulai urusan anak ya, kemudian yang lain-lainnya gitu ya. Em, Sampai kemudian jadi sebenarnya 2 hari sebelum Mbak Im mengajukan gugatan cerai itu sebenarnya kita sudah ada pertemuan dengan Paula di hari Minggu ya, dan saya sampaikan ke Paula, Paula ini sudah 6 bulan ya kan kamu ditalak, 6 bulan sudah pisah rumah, apa nggak sebaiknya diselesaikan secepatnya ya, karena makin cepat kan makin baik gitu ya. Dan Paula waktu itu minta waktu 2 minggu ya, pertimbangannya akan menyelesaikan banyak hal, dan mungkin dia pun karena pulang umroh masih berharap ini bisa di apa ya, perceraian itu tidak jadi gitu ya, masih bisa diselamatkan perkawinannya. Tapi kemudian ternyata 2 hari kemudian Pak Im mengajukan gugatan dan ya sudah ya, memang berarti memang sudah tidak bisa dipertahankan gitu. berarti sejauh ini 6 bulan ini memang Paula berniat untuk mempertahankan rumah tangga. Ya, Paula pada prinsipnya eh, apa namanya ya, setiap suami maupun istri kan pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Dan Paula selama 6 bulan ini kan melakukan kajian ya kan, tafakur ya kan, mencoba untuk apa ya, memikirkan apa yang terbaik gitu ya supaya ini bisa dipertahankan. Tapi ya lagi-lagi dalam suatu rumah tangga itu
harus kedua belah pihak. Kalau salah satu sudah tidak bisa ya tidak bisa kan gitu. Jadi akhirnya ya udah ya seperti ini gitu. Jadi Mbak Im mengajukan gugatan dan saya kira ini jalan terbaik lah buat mereka Pertama gitu. kali tahu Paula digugat oleh Mbak Im, apa respon Paula yang diceritakan oleh Ibu? Tetap mau mengikuti pilihan Mbak Im atau juga akan memperjuangkan haknya atau bagaimana? Ya, kalau saya komennya gini, finally gitu. Akhirnya gitu ya, karena kita juga menunggu ini mau dibawa kemana sih gitu kan 6 bulan. Kok belum, yang satu nggak mau menggugat, yang satu belum menggugat, ini kenapa gitu kan. Tapi saya menghargai ini proses kan pasti nggak mudah ya. Jadi mereka pasti pingin mempertimbangkan banyak hal gitu ya, sehingga kemudian sampai pada keputusan ini. Dan kemudian Mbak Im memutuskan untuk menggugat, ya tentu Paula kalau respon pertamanya sudah tante, aku sudah digugat gitu ya. Oke, kalau begitu nanti kita coba bahas, kita petakan lagi apa yang harus kita perjuangkan nanti di persidangan. Lalu kemudian ada preskon gitu ya. Nah, itu kan beda lagi nih. Ada preskon, ada informasi simpang siur ini itu. Ya, tentu itu secara hukum pasti sebagai advokat kami pasti sudah mempersiapkan skema bagaimana membantah dalil-dalil itu gitu. Tapi kemudian Paula sudah memilih advokat lain. Jadi kita tidak bisa lagi berkomentar tentang hal-hal yang sifatnya terkait dengan isi gugatan. Sebagai rekan juga Bu dan mengenal Paula sudah lama juga. Tadi kan di awal itu bilang kalau memang Paula itu ingin mempertahankan rumah tangga, sementara ini sudah ada gugatan. Cuma ini juga bukan akhir dari segalanya Bu. Masih ada mediasi. Apakah Paula berjuang di mediasi nanti? Saya kurang tahu karena per Paula mencabut gugatan kan saya sudah tidak ada komunikasi lagi, jadi saya tidak tahu persis ya. Cabut kuasa. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi agendanya Paula gitu. Mungkin besok mediasi akan berlangsung Bu. Harapan Ibu untuk Harapan saya, kalau harapan saya ya, dari hati kecil saya berharap ada keajaiban. Mereka saling memaafkan, mereka saling menerima kekurangan masing-masing, mereka berbesar hati ya untuk membesarkan anak-anak secara bersama-sama dan masih dalam perkawinan. Itu harapan saya. Tapi lagi-lagi semua adalah hak penuh kedua anak manusia ini ya. Hak penuh Baim, hak penuh Paula, khususnya Baim yang mengajukan gugatan ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, itu adalah hak prerogatifnya Baim. Tapi please ya, saya ingatkan, cerailah dengan cara baik-baik ya. Semua adalah demi anak-anak kalian gitu. terima kasih banyak. Ya, oke.